Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi tentang dasar-dasar pemrograman dari kelompok Smatek In. Adapun nama-nama anggota sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas apa itu algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Ada 3 cara menulis algoritma. Yang pertama, dalam bahasa natural, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain, tapi sering membingungkan atau ambigu. Yang kedua adalah menggunakan flowchart. Bagus secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya terlalu panjang. Yang ketiga adalah menggunakan pseudocode. Sudah lebih dekat dengan bahasa pemrograman, namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Adapun bentuk contoh algoritma dalam bahasa natural, pseudocode, dan flowchart sebagai berikut. Model flowchart ada 2. Yang pertama adalah sistem flowchart, menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah memecahkan masalah, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Yang kedua adalah program flowchart, menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecah masalah. 2 jenis metode menggambarkan program flowchart. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain, disebut juga connecting line. Yang kedua, processing symbol, menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Yang ketiga, input atau output symbol, menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Selanjutnya itu flow direction symbol. Simbol arus atau flow untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang pertama, simbol communication link untuk menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua, simbol konektor untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang terakhir, simbol offline konektor untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Processing symbol, simbol proses untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual untuk menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol decision untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Yang selanjutnya yaitu simbol predefined process, menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang terakhir, simbol terminal menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Simbol keying operation untuk menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang kedua, simbol offline strong untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Yang ketiga, simbol manual input untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang keempat, simbol prosedur atau GOSUP menyatakan sekumpulan langkah atau proses yang dituliskan sebagian suatu prosedur atau subrun atau subprogram. Input atau output simbol. Simbol input atau output untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Simbol punch card untuk menunjukkan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol magnetic type untuk menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis dengan menggunakan online keyboard. Simbol disk strong menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Simbol dokumen untuk mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Simbol display untuk mencetak keluaran dalam layar monitor. Kemudian ada pseudocode. Judul menjelaskan judul dari algoritma. Dibuat deklarasi menjelaskan variabel apa saja yang digunakan dan apa tipe datanya mengarah ke bahasa pemrograman yang digunakan. Deskripsi menjelaskan setiap langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ekspresi. Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai macam-macam ekspresi, yakni ekspresi aritmatika, relasi, dan string. Kemudian operan.
Operan adalah suatu variabel, angka atau karakter yang akan dioperasikan diproses oleh operator untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, operator. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapat hasil dari proses tersebut. Operator terdiri dari operator aritmatika, penambahan dan pengurangan bit, penguasaan, dan operator perbandingan. Yang selanjutnya, operasi seleksi. Operasi seleksi adalah suatu struktur dasar algoritma yang memiliki satu atau lebih kondisi tertentu di mana sebuah instruksi dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi. Ada beberapa bentuk struktur dasar pencabangan adalah yang pertama, if. Yang kedua, switch case. Pertama, if. Pernyataan dilaksanakan jika dan hanya jika kondisi yang diinginkan terpenuhi. Jika tidak, program tidak memberikan hasil apa-apa. Berikut bentuk umum dan contoh dari if. If else. Pernyataan satu dilakukan jika dan hanya jika kondisi yang digunakan terpenuhi. Jika tidak, lakukan pernyataan 2. Jika Anda tidak mempergunakan pernyataan else, program tidak akan error. Namun, jika Anda mempergunakan pernyataan else tanpa didahului pernyataan if, maka program akan error. Berikut bentuk umum dari if else. 2. If bersarang. Pernyataan satu dilaksanakan jika dan hanya jika kondisi satu yang diinginkan terpenuhi. Jika tidak, pernyataan 2 dilaksanakan jika dan hanya jika kondisi 2 yang diinginkan terpenuhi. Jika tidak, pernyataan 3 dilaksanakan jika dan hanya jika kondisi 3 yang diinginkan terpenuhi. Jika tidak, pernyataan 4 dilaksanakan, begitu juga seterusnya. Berikut bentuk umum dari if bersarang. Seleksi switch case. Pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari berbagai kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai pendeksian. Perulangan. Operasi perulangan adalah sebuah atau kelompok instruksi yang diulang untuk jumlah pengulangannya tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya ataupun tidak. Terdapat 3 perintah atau notasi dalam struktur pengulangan adalah for, while, dan do while. Bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jan Stroustrup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs, Dennis Ritchie, pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya. Struktur penulisan C++. Program C++ disusun atas sejumlah fungsi. Minimal dalam satu programan bahasa C++ ada satu fungsi. Contoh fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan. Statement. Statement adalah suatu pernyataan yang akan diproses oleh kompiler C++ sebagai suatu perintah untuk menjalankan logika tertentu. Penulisan suatu fungsi diawali dengan huruf awal dan diakhiri dengan tutup awal. C++ disebut bahasa struktur karena strukturnya menggunakan fungsi-fungsi sebagai program-program bagian. Prosedur dan fungsi. Prosedur adalah sebuah blok program tersendiri yang merupakan bagian dari program lain yang lebih besar. Fungsi adalah sebuah blok program tersendiri yang merupakan bagian dari program lain yang lebih besar, sama halnya dengan prosedur. Hanya saja fungsi memiliki hasil keluar. Adapun bentuk umum dari include. Komentar dalam program. Yang pertama, digunakan untuk keperluan dokumentasi. Yang kedua, dimulai dengan tanda petik, garis miring, bintang, tanda petik, dan diakhiri dengan tanda petik, bintang, garis miring, tanda petik. Yang ketiga, untuk komentar yang hanya satu baris, ditulis dengan di awal tanda petik, garis miring, tanda petik. Contoh garis miring. Bintang, tanda ini adalah komentar tidak masuk dalam eksekusi program bintang garis miring. Sub penyelesaian kondisi. A. Struktur kondisi, tanda petik, IF, titik-titik, tanda petik. Struktur IF dibentuk dari pernyataan IF dan sering digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok IF akan proses dan dikerjakan. Bentuk umum struktur kondisi IF adalah IF buka kurung kondisi tutup kurung pernyataan titik koma. B. Struktur kondisi IF. LC. Dalam struktur kondisi IF, LC minimal terdapat 2 pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar
atau terpenuhi, maka pernyataan pertama yang dilaksanakan. Dan jika kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka pernyataan yang kedua yang dilaksanakan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Subpenyeleksian kondisi. Struktur kondisi switch case default. Struktur kondisi switch case default digunakan untuk penyeleksian kondisi dengan kemungkinan yang terjadi cukup banyak. Struktur ini akan melaksanakan salah satu dari beberapa pernyataan case, tergantung nilai kondisi yang ada di dalam switch. Selanjutnya ada array. Array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Kedua, letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Ketiga, dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Array dimensi 1. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Indeks array secara default dimulai dari 0. Deklarasi array bentuk umum. Tipe, underscore array nama, underscore array dalam kurung ukuran. Struct atau record. Bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama, namun memiliki tipe data yang berbeda ataupun yang sama. Variabel-variabel tersebut memiliki kaitan satu sama yang lain. Struct secara logik membuat satu tipe data baru yang dapat dipergunakan untuk menampung informasi atau data yang bersifat majemuk. Sekian penjelasan dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.